Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dede Nugraha di program Pergi Perjalanan Religi Mabruk TV. Di episode kali ini saya mau bincang-bincang sama Kerry Astina, YouTuber, juga beliau adalah pemain band Anarcute ya. Wah, seru nih. Ini saya lihat YouTube-nya juga udah banyak banget, 2,78 juta subscriber. Mantap nih. Kita mau bincang-bincang sama Kerry ya, seputar apa Ustadz? Temanya adalah maafkanlah. Wih, keren nih. Maafkanlah. Apakah memaafkan itu hanya di bulan Syawal aja pas Lebaran, atau di sepanjang hidup kita harus selalu memaafkan? Nanti obrolan serunya teman pergi akan tahu, dan makin seru ya kalau nanti kita bisa bareng sama Kerry. Tetap bersama kami di Mabruk TV. Alhamdulillah. Bukan aku masih ada ya. Acara ini Kata bisa memberi. Alhamdulillah teman pergi, kita udah bareng sama Kerry Astina. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Alhamdulillah. Duh, ini YouTuber sukses ini mah. Aduh, amin ya Allah. Jadi grogi nih saya sama Amin, YouTuber, amin, sama pemain band Anarcute. Wih, keren namanya juga ya, Anarcute. Saya tuh nontonin, kepoin juga Kang Kerry main gitu. gitar jarak jauh ya. Kayaknya di sini syutingnya. Syutingnya di sini. Pas banget ya. Pas banget. Oke, kegiatan nih apa aja selain ngonten, main band? Jadi aku tuh kalau untuk sekarang sih kegiatan selain nonton sama ngeband, punya clothing brand juga. Widih, keren. Jadi jualan-jualan baju gitu di internet, jualannya belum ada tokonya juga. Jadi emang dari dulu hidupnya tuh dari internet banget, jadi emang iya. ya di dunia digital terus gitu. Digital terus. Kalau YouTube udah berapa lama nih? YouTube tuh dari 2011. 2011. Jadi tuh ceritanya tuh gini, awalnya tuh SMA, kelas 2 SMA, aku tuh dapat kado HP BlackBerry dari kakakku. Oh, zaman BB ya. Terus aku dapat kado itu, terus kakakku itu dia bisa kuliah di IPB sambil jualan sepatu saat itu. Iya. Saat itu tuh dia sebulan bisa dapat 2 jutaan lah, udah cukup besar kan. Oh iya. Untuk yang nyambi kan. Betul, akhirnya tergiur ikut jualan lah. Tapi saat itu aku coba jualannya tuh jualan jam gitu, jam monol dulu tuh. Jam gitu. Terus jual-jual di Facebook teman-teman dulu. Terus abis itu kenal Twitter. Nah di Twitter tuh aku bikin akun nulis-nulis gitu. Jadi bikin akun publik. Jadi akun publik itu kalau di Instagram mungkin sekarang kayak meme komik atau dagelan segala macam gitu. Betul. Nah kalau aku dulu tuh akun pertama kali bikin tuh @untukayah. Untuk ayah. Terus di situ karena akunnya rame, aku ternak akun. Jadi ketika Untuk Ayah udah besar, bikin apa lagi dipromosin dari Untuk Ayah gitu. Terus dia besar lagi, bikin lagi dipromosin gitu lah, ternak akun gitu. Oke. Sampai akhirnya aku punya 13 akun saat itu, 13 akun Instagram. Widih. Beda-beda gitu, ada tweet asah otak segala macam gitu lah, akun-akun publik, akun-akun untuk seru-seruan aja gitu. Iya. Nah saat itu kebanyakan iklannya ngebaznya adalah jadi buzzernya adalah iklan obat-obatan gitulah. Oh iya. Nah cuman karena aku nggak tertarik juga dan nggak terlalu besar juga uang buzzernya itu, akhirnya nyoba kenapa nggak jualan sendiri gitu, nggak ngiklanin produk sendiri. Nyarilah di internet jualan celana chino. Saat itu celana chino lagi rame-ramenya Ustaz. Iya. 2010-an ke atas lah gitu. Lagi rame banget. Terus dapat di Bandung yang murah, jualan lah. Tapi dari Tangerang masih jualannya. Dari Tangerang. Terus karena bagus banget penjualannya, karena aku punya masa yang banyak dari Twitter itu kan. Betul. Akhirnya disuruh pindah sama orang Bandungnya ke Bandung aja gitu. Jadi saat itu kelas 3 SMA, baru banget selesai selesai ujian nasional. Belum lulus itu, benar-benar baru pulang dari sekolah langsung naik bis ke Bandung. Widih. Itu belum tahu lulus atau enggak itu. Benar-benar baru pulang sekolah,
terus ke terminal Cikokol langsung ke Bandung untuk ngelanjutin bisnisnya. Jadi jiwa entrepreneurnya udah dari sejak sekolah ya. Amin. Karena ini juga sih sebenarnya karena karena ya namanya dulu kan lumayan susah juga hidup kan, terus wah punya uang alhamdulillah gitu kan, jadinya ngejaga terus gimana caranya tetap punya uang terus gitu. Dan sampai sekarang alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi dari kejualan itu habis itu Twitter kan sempat hilang nggak kayak sekarang. Betul. Sekarang kan udah ada lagi, muncul lagi. Dulu mah sempat hilang ketika Android masuk ngalahin BlackBerry. Itu Twitter sempat down tuh. Sempat sepi banget. Akun saya jual semua tuh 13-13-nya. Oh, dijual ya, ternak itu. Udah saya jual, orang udah sepi banget dulu tuh. 2000 berapa ya? 2013-an, 2014-an lah itu sepi banget. Twitter tuh. Akhirnya pindah ke Facebook Ads. Belajar sendiri gitu atau otodidak. Nah, setelah itu akhirnya nyobain YouTube gitu. Karena saat itu 2011 udah punya channel YouTube. Udah sempat bikin video juga, sempat aku promosiin juga di akun-akun Twitter itu. Tapi kok banyak hate gitu, karena saat itu 2011 tuh pertama belum ada, seingatku ya belum ada YouTube AdSense gitu, belum bisa dapat uang. Terus belum banyak YouTuber lah, masih kehitung lah, masih di bawah 10-an gitu. Jadi orang pas nonton tuh, apaan sih lu ngomong sendiri gitu, so ganteng lu apa gitu. Karena belum siap ngelihat orang untuk tampil depan kamera gitu. Karena dulu YouTube tuh kayak cuman sebatas ya udah lu nonton video musik biasanya gitu, video klip gitu. Gitu. Akhirnya saat itu abis dari Facebook Ads nyoba lagi ke YouTube gitu. Akhirnya sampai sekarang. Alhamdulillah udah 2,78 juta ya. Subscribe. Alhamdulillah. Berkah. Nah, yaudah, kita berangkat. Skoy, istiqomah. Baik teman pergi, supaya perjalanan kita berkah, lancar, aman, selamat, kita awali dengan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wa taqwa wa minal amali ma tardha. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa tu'anna bu'dah. Allahumma anta sahibu fi safar wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzubika min wa'tha'is safar wa ka'abatil mandhar wa su'il munqalabi fil mali wal ahli. Amin ya rabbal alamin. Baik, episode kali ini kita mau bincang bareng sama, manggilnya apa nih? Carry aja ya. Carry aja ya, karena masih muda ya. Jangan panggil bapak ya. Carry aja. Carry, bicara mengenai maaf memaafkan. Ini kalau dengar kata maaf memaafkan, identiknya di bulan Syawal pas Lebaran aja ya. Padahal bicara maaf memaafkan ini tentu tidak terbatas dengan waktu ya. Sama seperti orang kalau dengar kata silaturahmi yang kebayangnya apa? Lebaran ya, mudik terus, gitu. Mudik. Terus biasanya kalau dengar silaturahmi sebelum corona ya, salam-salaman. Nah, begitupun dengan maaf memaafkan. Maaf memaafkan ini kapanpun, dimanapun, dengan siapapun kita harus berbesar hati untuk memaafkan. Bicara manusia, tentu kita semua sepakat manusia ini makhluk yang tidak steril dari yang namanya dosa. Pasti ya, termasuk saya. Orang manggil saya Ustadz, bisa jadi dosa saya lebih banyak daripada Carry ya. Carry mah lebih soleh kan, bisa jadi kan. Kita nggak tahu. Maka dari itu ketika kita sudah mengakui banyak dosa nih, banyak kesalahan, dan satu waktu kita pun pasti melakukan kesalahan, maka sebaik-baiknya orang itu adalah dia mau memaafkan kesalahan orang lain. Ini keren banget. Kalau mau memaafkan kesalahan orang lain, termasuk pada ciri orang-orang yang bertakwa, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Ali Imran ayat 134. Kalau mau lengkap sih teman pergi bisa baca di 133-nya ya. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu
wa jannatin arduha samawati wal ard, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapakah ciri dari orang-orang yang bertakwa itu? Nah, 1, 3, 4. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Ciri orang yang bertakwa itu orang yang berinfak di kala lapang maupun sempit. Wal kadhiminal ghaidha. Ciri orang yang bertakwa yang berikutnya adalah mampu menahan amarah. Wal afina anin nas, dan mau memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah tuh suka, Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik ya. Al-ayah dan seterusnya, masih panjang ayatnya ya. Jadi kalau kita garis bawahi di ayat ini adalah wal afina anin nas, mau dan menerima serta rela dengan keridhaan juga memaafkan kesalahan orang lain. Dan ini adalah sifat dari orang-orang yang bertakwa. Kayak yang gampang ya, Kerry ya. Maaf Ustaz, masalahnya nih mobil saya disenggol nih di jalan. Maaf. Masalahnya ini kondisinya adalah tergantung masalahnya kadang itu. Kalau kecil sih pasti biasanya orang ya udah gitu kan. Nah ini kalau menurut Kerry sendiri, kalau bicara memaafkan, pasti seorang Kerry juga punya pengalaman lah. Pasti. Ketika teman atau siapapun lah punya salah teh. Udahlah, biar nggak manjang dan kitanya juga nggak mau jadi kepikiran. Udah, saya maafkan. Punya pengalaman nggak? Pengalaman apa nih maksudnya? Ininya apa namanya, dikhianatin atau apa gitu segala macam gitu. Boleh lah. Pernah. Nah, jadi waktu itu ada teman dekatku gitu. Sebenarnya ini nggak usah disebut nama ya, teman dekat. Betul, terus betul. Dekat banget, terus saking dekatnya tuh aku sampai ngasih ATM ku ke dia gitu. Untuk karena suka males kan kalau ke ATM segala macam gitu kan. Jadi minta tolong tarikin lah segala macam. Jadi dia tahu password ATM ku kan. Nah, waktu itu sempat pas mau narik uang lah, kok nggak ada uangnya. Harusnya masih ada nih uang saya di ATM ini gitu. Habis ya? Tapi emang yang saya kasih itu yang nggak banyak lah gitu. Iya. Nggak terlalu banyak gitu. Cuma kok loh harusnya masih ada. Wah, error nih si banknya. Saya telepon, saya sama sekali nggak terfikirkan dia kayak gitu sama sekali nggak terfikirkan. Yang saya salahkan adalah banknya. Saya telepon, error nih gini-gini. Karena sibuk juga kan, nggak follow up lagi tuh si banknya. Ya udahlah, ada lagi masuk lagi uang ke situ gitu kan. Saya masukin lagi. Terus kok kejadian lagi, maksudnya hilang lagi gitu, maksudnya nol lagi loh. Ini saya inget banget kemarin saya cek mutasi itu masih ada 4 jutaan lah gitu. Kok udah nol lagi. Terus saya ke bank lah untuk print rekening koran. Loh, ada tarik-tarikan yang bukan saya tarik. Saya pun ngomong ke banknya, Mbak ini error. Karena saya nggak pernah nih ke bank ini, ke ATM ini bisa dicek nggak ATM mana? Dicek sama dia. ATM ini loh, saya tahu ATM-nya. Tapi pada tanggal itu saya enggak Mbak gitu kan. Saya masih nggak kepikiran teman saya itu loh. Akhirnya dibuka lah CCTV, karena ATM kan ada CCTV-nya. Oh iya, betul. Wah, ternyata ya teman saya itu gitu. Ya saya benar-benar nggak ini gitu, nggak expect gitu. Ya ampun gitu kan. Cuman karena dia juga kerja sama aku juga gitu kan, dia teman dan sekaligus project bareng. Enggak, pokoknya dia kerja lah di aku gitu. Terus nggak kerja banget sih sebenarnya, bantu-bantu aja. Jadi saat itu tuh dia tuh sebenarnya karena nggak ada kerjaan, dia minta kerjaan gitulah ke aku. Cuman karena emang nggak ada, aku bingung kan. Terus dia bilang, udahlah gue ke Bandung aja. Oh ya udah, ke Bandung aja kataku gitu kan. Terus karena dia udah ke Bandung dan waktu ngalir gitu aja, ya udah akhirnya jadi bareng terus lah gitu. Karena aku mikirnya nggak masalah lah, satu orang mah masih bisa gitu, aku nanggung gitu kan. Nah, tapi pas dia kayak gitu, aduh, cuman ya udahlah, orang bisa salah kan. Akhirnya sama saya di ini lagi dikasih tahu kayak, ya udah gue percaya lu nggak bakalan gini lagi segala macam gitulah. Saya maafkan, benar-benar saya maafkan. Dia udah mengakui kesalahannya ya? Awalnya enggak. Awalnya saya ditanya, ada yang aneh nggak gitu, ada yang lu tutupin nggak gitu, karena sama-sama dari Tangerang kan, jadi ngomongnya lu gua gitu. Ada yang lu tutupin nggak, apa kira-kira nih yang lu tahu tapi gua nggak tahu gitu. Dia masih nggak jujur juga. Ya udah akhirnya akhirnya udah saya bukain. Pas udah saya buka,
Akhirnya baru dia jujur, karena mau gimana lagi, orang ada CCTV gitu kan. CCTV-nya saya rekam dari HP juga. Akhirnya dia jujur lah. Terus saya kasih tahu, karena saya deket banget, bener-bener deket banget gitu. Bener-bener deket banget, ya udah akhirnya saya kasih tahu aja gitu. Jadi Kerry baik-baik juga ya ketika nanya. Baik-baik karena masih paling berapa ya, maksudnya masih nggak terlalu besar lah gitu. Iya. Nggak nyampe yang apa di atas 50 juta gitu, enggak lah gitu. Cuman ya udahlah gitu kan, mungkin dianya juga hilaf kan karena ada kesempatan juga kan, orang tuh kadang tuh bukan karena niatnya, tapi kan kayak kata Bang Napi itu kan, karena ada ini kesempatan gitu. Oh mungkin saya juga yang salah gitu kan, ngasipin segala macam. Oh ya udah tuh kelar, oh sih udah dimaafkan lah gitu. Iya. Dianya juga baik, dan saya pun nggak cerita gitu ke teman-teman saya atau ke orang-orang yang kerja lain, enggak. Saya benar-benar jaga nama dia gitu, karena kalau yang lain tahu, wah pasti udah sangat dibenci gitu. Karena yang lain tuh sangat mencintai banget tuh, alhamdulillah pada sayang gitu sama saya gitu. Kalau kalau mereka tahu teman saya yang itu kayak gitu, wah pasti udah seenggaknya malah jadi dijauhin lah, atau nggak diajak ngomong, atau mungkin diledekin, takutnya seperti itu kan. Makanya saya jaga lah, udah jangan sampai ada yang tahu. Udah kita berdua doang ya. Betul. Akhirnya sudahlah. Nah, ternyata ATM saya yang lainnya juga. Jadi ini udah sekitar 6 bulan kasusnya udah selesai. Nah, terus ada ATM saya yang lain yang passwordnya juga sama, saya nggak ngeh gitu. Iya, kadang tuh beda-beda, tapi ada satu yang sama. Kejadian lagi, itu lumayan besar ya ininya. Allah, aduh, nominalnya gede. Dengan orang yang sama. Astagfirullah. Di saat itu kebetulan juga bapak saya tuh lagi stroke, Ya Allah. Bapak saya lagi stroke. Terus kebetulan juga ada apa itu? Pokoknya saya lagi nggak pegang uang lagi. Nggak pegang uang karena entah saya lagi produksiin baju atau apa gitu. Bukan karena nggak punya uang, nggak, alhamdulillah punya terus. Maksudnya lagi emang nggak megang cashnya gitu. Betul. Lagi dilempar-lempar gitu. Betul. Wah bapak ini nggak ada pegangan kan? Aku ingat di ATM yang satunya ada tuh. Oh masih ada lah sekitar sekian gitu. Aman lah ya. Aku mau ambil, tapi ini apa namanya? Si ATM-nya ternyata hilang. Ya udahlah, ntar aja di Tangerang gue benerin gitu. Tadi dompetku nggak ada, takutnya ketelan atau apa, saya lupa lah gitu kan. Udah deh, ntar di Tangerang berangkat aja dulu gitu kan. Pas sampai Tangerang 0 sisa 50.000. Pas dicek lagi, ya Allah itu orang itu lagi. Nah pas di situ tuh udah gimana ya, udah sulit untuk memaafkan. Aduh sayang banget gitu, nggak bisa memaafkan lagi karena nggak tahu deh, karena yang momennya udah 2 kali kan, maksudnya udah sempat dikasih kesempatan sama pas banget itu bapak tuh lagi banget butuh uang gitu. Akhirnya tuh sampai minjem dulu saya gitu, karena memang lagi nggak ada uang nyantai gitu. Salahnya saya juga lagi nggak ada uang nyantai. Sebenarnya harusnya ya ada, tapi di ATM itu yang dipakai sama dia itu malahan gitu. Udah langsung saya gantiin semua sih itu, pin segala macam gitu. Bener-bener mungkin salah saya juga sih sebenarnya, karena kurang ngecek transaksi segala macem gitu. Terlalu terlena, ATM ini mah pasti ada uangnya, ATM ini pasti ada uangnya, jadi kalau mau narik aja gitu loh. Nggak saya cek keluar masuknya gitu, karena kan ATM pribadi ya, bukan ATM yang untuk jualan, jadi nggak saya cek. Sekarang keluar masuknya pasti sama saya doang gitu, ngapain saya cek gitu kadang tuh. Gitu. Sekarang udah lebih hati-hati lagi gitu. Nah di saat yang kedua itu aduh kecewa banget ya. Iya, susah berat sekali banget untuk memaafkan gitu. Tapi dengan berjalannya waktu ya udahlah, akhirnya memaafkan juga, tapi kita udah nggak kerja bareng lagi gitu. Tapi lebih aman gitu ya, lebih enak gitu. Enggak, karena saya udah bilang tuh ke dia nggak bisa nih, karena apa? Sayanya jadi curigaan pertama, terus kedua jadi nggak enak aja hatinya gitu, jadi takut, jadi was-was segala macem. Jadi kayaknya udah deh gitu, udah kita nggak bisa kerja lagi gitu. Bukan berarti memutuskan silaturahmi, enggak ya, tapi lebih baik, lebih nyaman, lebih aman. Udah hanya sekedar teman biasa aja ya. Saat itu sih sempat ya crash lah namanya. Namanya soal kayak gitu kan. Betul. Ya teman pergi. Kayak gitulah pokoknya. Dalam banget ya, luar biasa. Tapi
kalau kita lihat ada sisi yang sangat begitu luar biasa dari seorang Kerry ya. Mau memaafkan. Ada dalam hati sanubari yang paling dalam tuh, setiap orang punya kesalahan. Dan tadi ada bahasa mungkin salah saya juga gitu kan, salah akang juga gitu ketika memberikan kepercayaan penuh, bahkan memberikan ATM dan sebagainya. Sehingga ada hal-hal yang memang sama-sama saling introspeksi ya, saling evaluasi diri. Dan setiap kejadian itu memang selalu ada hikmahnya ya. Lebih berhati-hati ke depannya, lebih menjaga amanah. Dan ini juga jadi pelajaran juga buat teman pergi ya. Jangan kemudian menghancurkan kepercayaan amanah. Itu kalau udah satu kali rusak nama baik kita, udah Allah nggak suka, Allah nggak senang, teman-teman kita juga pasti akan menjauhi. Dan kebaikan dari Kerry juga masih tetap menjaga nama baik dia ya, meskipun kasus yang kedua. Nah, kalau kasus yang kedua saya ngasih tahu ke anak-anak. Biar berhati-hati. Karena pertama orangnya kan nggak kerja lagi, nggak ada lagi dengan saya di samping saya. Otomatis mereka bertanya, pasti akan bertanya gitu. Yang saya takutkan adalah takutnya, kok dia nggak ada, kenapa, takutnya dipecat atau gimana segala macam. Takutnya malah mikirnya enggak lah gitu ya, akhirnya ya udah saya jelaskan, saya ceritakan sekaligus menceritakan pengalaman gitu karena kan pengalaman kan nggak harus mereka alami gitu, bisa dari cerita saya kasih tahu ini gini jangan sampai kayak gitu karena kalau kayak gitu ya dia jadi nggak kerja lagi, ntar kamu nggak kerja lagi juga gitu loh. Jadi cerminan lah ya. Gitu, jadi mereka juga tahu lah, maksudnya saya tegas juga dan nggak bisa kayak gitu. Kalau misalnya takutnya kalau misalnya saya maafin terus juga, yang ada ntar anak-anak pada ikutan juga kalau tahu gitu. Iya, betul. Nyantai aja, udah nggak kenapa-napa, nggak bakal gini-gini gitu. Tapi nggak sampai dibawa ke ranah hukum ya? Ke ini sih sempat ketemu keluarganya juga, duduk bareng sama keluargaku sih saat itu. Iya. Jadi masih secara baik-baik lah Kerry ya. Baik, luar biasa, ini kisahnya menginspirasi sekali buat teman pergi, juga buat saya dari seorang Kerry. Bicara mengenai maaf memaafkan memang sekali lagi nggak mudah ya, berat sekali. Tapi kita sebagai seorang muslim berusaha keras untuk menjadi pemaaf. Kalau kita lihat dalam Quran di surat Al-A'raf ayat 177 kata Allah, khudil afwa, jadilah pemaaf, wa'mur bil urfi, suruhlah orang lain untuk melakukan yang ma'ruf, melakukan kebaikan, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Ini disebut di surat Al-A'raf ayat 199. Ada satu kisah juga yang menarik yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Ini dikisahkan oleh Maimun bin Mahran. Dia punya kisah, dia punya pengalaman. Satu waktu seorang Maimun bin Mahran memerintahkan kepada jariyah. Kalau dulu jariyah itu disebutnya adalah hamba sahaya perempuan. Kalau Maimun bin Mahran memerintahkan kepada jariyah, hamba sahaya perempuan, untuk membuatkan sayur yang cukup panas ya. Entah mungkin itu karena menjamu tamu ya, dan mungkin ada kawan-kawannya, ada teman-temannya yang kumpul di rumahnya. Suatu waktu jariyah ini, si pelayan ini kemudian menghidangkan sayur yang cukup panas kepada Maimun bin Mahran, juga kepada teman-temannya. Apa yang terjadi? Sayur yang cukup panas itu mengenai baju Maimun bin Mahran. Seketika Maimun bin Mahran marah. Ketika dia marah, lantas jariyah itu mengingatkan, pelayan itu mengingatkan, wahai tuanku, wal kadzibinal ghaidho. Orang yang takwa itu, kata si pelayan itu, adalah yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Yang mampu menahan amarah. Lantas Maimun bin Mahran, majikannya itu kemudian, aku sudah mengamalkan ayat tersebut. Artinya menahan amarah, nggak jadi marah tuh. Yang kedua, kemudian jariyah itu mengingatkan wal afina anin nas. Ciri dari orang yang takwa juga adalah yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Maimun bin Mahran kemudian mengatakan, aku maafkan kesalahanmu, wallahu yuhibbul muhsinin. Kemudian Maimun bin Mahran, kemudian jariyah itu mengatakan, Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ketika itu jariyah tersebut dibebaskan merdeka oleh seorang Maimun bin Mahran. Maimun bin Mahran menjadi orang yang sangat dikenal, bahkan disegani oleh orang-orang. Kenapa? Karena
ketulusannya dalam memaafkan kesalahan si jariah tersebut ketika dia melakukan sebuah kesalahan. Nah, pertanyaan yang kemudian muncul juga, teman pergi, kita harus memaafkan. Kalau lihat dalam beberapa keterangan kenapa kita harus memaafkan, yang pertama adalah Allah saja memaafkan, Allah saja pemaaf. Kenapa kita sebagai hambanya kok gak mau kemudian memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain? Allah saja pemaaf, maka kita pun harus menjadi hamba-hamba Allah yang memaafkan. Yang kedua, kenapa kita harus memaafkan? Memaafkan ini akan menghindarkan kita dari kesombongan. Disingkat aja. Yang ketiga, memaafkan juga akan melahirkan sikap tawadhu. Keempat, memaafkan juga akan membentuk persaudaraan, kebersamaan. Dan yang kelima, dengan memaafkan akan mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu 5 poin ya, kenapa kita harus menjadi hamba-hamba yang pemaaf. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang pemaaf, karena dengan memaafkan kita pun akan merasakan ketenangan, kesejukan, kedamaian, kebahagiaan. Dan jangan lupa, ketika ada orang yang berbuat salah, mungkin bisa jadi satu waktu kita yang bersalah. Maka jangan sampai kemudian kita jadi orang-orang yang sombong dan merasa diri paling bersih, paling hebat, paling suci, gak pernah melakukan kesalahan. Satu waktu ketika kita berbuat salah, atas orang lain memaafkan kesalahan kita, bahagianya luar biasa kita ketika kita buat salah kemudian dimaafkan. Nah, teman pergi yang Allah muliakan, gak kerasa nih perjalanan kita udah berapa putar ini? Udah kayak tawaf nih, udah 7 putaran kayaknya nih ya. Insya Allah nanti kita dilanjutkan program pergi ini bareng sama tamu-tamu saya yang lain. Saya ucapkan terima kasih buat Akang yang sudah setia ya, Kang Kerry Astina dari Anarcute. Kalau Anarcute itu ada ini sendiri ya, channel sendiri ya? Iya, ada channel. Nah, itu boleh sedikit menjelaskan mengenai band ini Anarcute? Sebenarnya emang dari dulu ini sih punya impian untuk jadi cita-cita jadi anak band gitu. Pengen banget jadi musisi lah gitu, karena walaupun sekarang udah musik-musikan tapi masih sebatas konten creator sih saya melihatnya gitu. Nah, pengen banget jadi ke musisi gitu yang benar-benar punya lagu original dan dikenal orang gitu. Udah proyekan dari lama gitu, udah keinginan dari lama yang akhirnya sekarang bisa dikeluarkan gitu. Alhamdulillah. Dan dunia belum berakhir ya. Dunia belum berakhir, betul. Ya, program ini juga belum berakhir ya. Mudah-mudahan lanjut seterusnya insyaallah ya. Saya banyak belajar, teman-teman juga banyak belajar sama Kerry ya. Mudah-mudahan nanti bisa sharing juga nih mengenai dunia per-YouTubean ya. Terima kasih banyak Kerry. Salam buat teman-teman juga buat keluarga. Sukses selalu dengan YouTube-nya, dengan band-nya, dan mudah-mudahan kita bisa bersilaturahmi kembali. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe Mabruk TV. Ini tayang di Mabruk TV, MABRUK TV. Dan jangan lupa untuk subscribe juga YouTube-nya Kerry Astina ya, dan Anarcute. Terima kasih banyak. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.